Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Mara selaku dosen pengampu mata kuliah di TMPK Linguistik dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, di sini saya Putri Safina Nur Putrunada akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Ekspresi Tuturan Humor dalam Kumpulan Cerka Ojo Sok Ngeyel karya Aryo Gendeng. Baik, masuk dalam bagian pendahuluan. Di sini pertama ada latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti memerlukan interaksi sosial. Agar proses interaksi tersebut tidak terhambat, manusia pasti juga memerlukan komunikasi dengan individu lain yang menggunakan bahasa sebagai sarananya. Bahasa juga bergerak sebagai sarana berkomunikasi dalam sebuah karya sastra. Nah, salah satunya dalam kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel yang menjadi objek dalam penelitian kali ini. Kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel menggunakan bahasa Jawa yang cenderung cukup sederhana dan tergolong dalam bahasa sehari-hari. Cerita ini semakin menarik karena diselimuti ekspresi tuturan humor yang cukup mencolok pada setiap dialog antar tokohnya. Nah, penulis menyelipkan humor dengan sangat ringan sehingga sense of humor dalam kumpulan cerita ini mudah diterima oleh pembaca. Tuturan humor merupakan susunan kata yang mengandung perasaan atau efek menggelitik. Tuturan ini kerap menyampaikan pesan yang menyimpang dari aturan tuturan yang normal atau yang semestinya, sehingga mampu menampilkan plesetan akan sebuah makna yang mengarah pada efek lucu atau efek humor, begitu. Kemudian saya berhasil menemukan 5 penelitian terdahulu yang masih memiliki kesinambungan dan juga selaras dengan penelitian saya ini. Yang pertama ada penelitian oleh Eva Nurhandayani yang berjudul Analisis Tuturan Humor dalam Film Warkop DKI Reborn, Kajian Pragmatik. Kemudian ada dari Riastiani yang berjudul Penyimpangan Maksim Kualitas dan Kuantitas dalam Humor Sutra di Tabloid Mantra. Kemudian ada Nia Astuti dan kawan-kawan yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kesantunan pada Tuturan Humor dalam acara ini talk show. Kemudian ada Siti Faridah yang membahas mengenai fungsi pragmatis tuturan humor Madihin Banjar. Dan yang terakhir yang saya temukan adalah milik Indah Ita Utami yang berjudul Strategi Humor pada acara stand up komedi. Kemudian terdapat masalah penelitian. Yang pertama, permasalahan utamanya adalah bagaimana bentuk ekspresi tuturan humor dalam dialog kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel melalui pelanggaran prinsip kerjasama dan pelanggaran prinsip kesantunan. Submasalahnya yang pertama ada bagaimana implementasi ekspresi tuturan humor dalam dialog kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel. Dan yang kedua, apa yang menjadi penanda tuturan humor dalam dialog kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel. Untuk tujuan penelitiannya adalah menunjukkan ekspresi tuturan humor dalam kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel yang dimana ekspresi tersebut dilihat melalui pelanggaran prinsip kerjasama dan juga pelanggaran prinsip kesantunan. Batasan penelitian ini hanya seputar tuturan humor yang dilakukan oleh para tokoh, karena tuturan humor di sini menjadi aspek yang paling menonjol dan keberadaannya cukup merata di seluruh bagian kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel. Kemudian masuk ke bagian metodologi penelitian. Di sini menggunakan penelitian kualitatif. Metodenya adalah metode pengamatan observasi dan metode analisisnya adalah metode analisis deskriptif. Data penelitiannya adalah kumpulan cerita Ojo Sok Ngeyel karya Aryo Gendeng yang berjumlah 75 halaman dengan 8 bab cerita. Untuk teorinya di sini saya menggunakan teori prinsip kerjasama GRIS tahun 1975 dan juga teori prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leach pada 1983. Baik, kemudian masuk kepada bagian hasil dan diskusi. Di sini Grace membagi terhadap prinsip kerjasama ini ia bagi menjadi 4 maksim begitu. Yang pertama di sini ada maksim kuantitas. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu mengapa ini masuk kepada pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Eko, Pak, sing niki regane pinten, Pak? Tasih saya mboten nggih. Loh, nggih tasih saya to, Den. Mirah kok niku. Mirah nopo murah? Mirah niku tonggo kula, Cik. Nah, cuplikan percakapan tersebut melanggar maksim kuantitas karena di sini penjual memberikan informasi yang tidak sesuai dengan pertanyaan sehingga terdapat informasi yang berlebihan dengan yang ditanyakan oleh si Eko, yaitu mengenai informasi mengenai harga barang tersebut mahal atau murah begitu. Dalam bahasa Jawa, kata mirah itu merupakan bahasa Jawa kromo dari kata murah. Mungkin sekilas mirip bagi sebagian besar itu dengan nama orang begitu ya, sehingga Eko menggunakan kata mirah sebagai plesetan untuk menggoda si penjual dan berhasil menimbulkan efek tawa begitu. Di mana seharusnya maksimum kuantitas itu mengharuskan peserta tutur untuk mengatakan maksud yang secukupnya dan tidak bertele-tele. Cuman bakul di sini
justru memberikan informasi yang berlebihan. Maka dari itu ini termasuk terhadap pelanggaran maksim kuantitas. Kemudian ada pelanggaran terhadap maksim kualitas. Jadi maksim kualitas ini menganjurkan peserta tutur untuk mengatakan maksudnya dengan jujur serta memiliki bukti sehingga dapat ditemukan kebenarannya. Diharapkan bisa peserta tutur ini bisa menghindari pemberian informasi tanpa ada bukti yang jelas dan pasti hingga membuat peserta tutur itu dapat mengarang cerita begitu. Ini ada cuplikan percakapan antara Hari dan Heni. Heni Reneo ojo dolan adoh-adoh. Heni naliko pas lewat ing ngarep omahe Hari kaget sak naliko. Dheweke mandeg lan mungguyu. Heni, loh Mas Hari ngundang aku yo, pitakoni Heni karo nudingi awake dhewe. Ora, aku orang ngundang kowe kok Hen. Lah, mau Mas Hari kok ngundang Heni? Heni ojo dolan adoh-adoh, kandhane Heni maneh. Oh, aku ngundang si Manis, kucingku kok. Iki si Manis ki saiki rak tak jenengi Heni. Hari nyeplos sak enake udele dhewe. Nah, teks dialog ini termasuk pelanggaran maksim kualitas karena maksim seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa maksim kualitas itu mengharuskan mengatakan sesuatu dengan jujur dan benar. Nah, dalam dialog Hari itu mencoba menggoda Heni dengan membohonginya. Ia tiba-tiba dengan sengaja mengubah nama kucingnya dengan panggilan Heni gitu. Hal tersebut membuat Heni salah paham akan panggilan yang ia kira awalnya itu tertuju kepada dirinya. Bentuk tipuan yang mencoba menghindari fakta tersebut menimbulkan kesan lucu karena tokoh Hari menyamakan panggilan kucingnya dengan panggilan nama manusia, yaitu dalam konteks ini adalah nama Heni. Pelanggaran maksim kualitas semakin nampak karena Hari mengarang cerita untuk mengelabui Heni begitu. Kemudian di sini terhadap pelanggaran terhadap maksim relasi. Jadi maksim relasi ini sebenarnya menganjurkan agar peserta tutur hanya menginformasikan hal-hal yang relevan atau berhubungan satu sama lain, gitu. Jadi di sini percakapan antara Hari dan Ane. Hari, jur kapan oleh sinau? Hari takon maneh. Ane, pokoknya yang wis rampung oleh gosip Mas. Kue mlebu wae, rasah melu-melu. Iki kongres wanita kok iwapi. Kandane Ane karo ngusir Kang Mase. Hari, loh kok tekan IWAPI barang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia apa kowe? Aneh, ya ora, aku aja ngarani sing ora-ora. Aku iki lagi nganakake Kongres Ikatan Wanita Penyebar Isu. Lagi gosip. Nah, cuplikan dialog tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran maksim relasi. Aneh membuat istilah semaunya sendiri dengan menggunakan plesetan dari makna yang sebenarnya. Sementara maksim relasi seharusnya itu menekankan relevansi atau memiliki keterkaitan satu sama lain dengan maksud yang sebenarnya, begitu kan? IWAPI itu secara lebih terkenalnya itu kita tahu adalah sebuah akronim dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Sementara ANE membuat singkatannya sendiri menjadi Ikatan Wanita Penyebar Isu gitu, di mana plesetan yang diciptakan oleh ANE ini terhadap singkatan IWAPI berhasil memicu humor karena memiliki rentang makna yang sangat berbeda jauh dengan singkatan aslinya. Plesetan tersebut semakin terkesan lucu karena tokoh ANE menyelipkan kata issue yang penulisannya melebih-lebihkan serta tidak sesuai dengan penulisan sebagaimana mestinya yang harusnya cukup isu, ISU begitu. Kemudian terhadap pelanggaran terhadap maksim cara juga, di sini maksim cara itu menganjurkan agar peserta tutur itu berbicara dan juga mengungkapkan maksudnya itu dengan jelas. Nah, ini ada percakapan dari Hari dan Aryo. Dasar Joko Sembung gowo golok, katanya kandane Hari karo cengengesan. Aryo, apa hubungannya Ri? Aryo takon koyo wong bego. Gak nyambung goblok, kata Hari begitu. Nah, pada dialog tersebut Hari mengucapkan kalimat yang ambigu bagi seseorang atau mitra tutur yang tidak mengerti bahwa sebenarnya kalimat tersebut merupakan bagian dari cuplikan cangkeriman. Tuturan yang diucapkan Hari menunjukkan adanya pelanggaran maksim cara. Itu dikarenakan Hari mengatakan sesuatu yang dapat bermakna ganda atau ambigu bagi lawan bicaranya begitu. Nah, ditambah tuturan yang diucapkan dapat menjadi kesalahpahaman bagi mitra tutur sehingga menyebabkan arah pembicaraan itu menjadi tidak nyambung. Maksud Hari yang hendak memberikan pantun berujung pada kebingungan yang diterima oleh Aryo begitu. Pantun yang tujuannya untuk mengejek tersebut memberikan kesan lucu lantaran respon Aryo yang seperti orang tidak tahu arah semakin membuat tuturan ini tuh menggelikan gitu atau memunculkan efek tawa begitu.
Kemudian masuk pada pelanggaran terhadap prinsip kesantunan. Jadi sebenarnya di sini Leeds itu membagi menjadi 7 maksim yang harus dipenuhi dalam prinsip kesantunan ini sendiri. Di mana ada maksim ketimbang rasaan, keperhatian, pujian, kerendah hatian, kesepakatan, simpati, dan juga pertimbangan. Namun dalam kumpulan cerita Ojo Sanghyal saya berhasil menemukan pelanggaran terhadap maksim pujiannya, di mana maksim pujian ini seharusnya itu meminimalkan ejekan kepada orang lain dan memaksimalkan pujian kepada orang lain. Berikut ada cuplikannya dalam kumpulan cerita Ojo Sanghyal. Pertama dari Pak Ganjar, kue ki ganteng, neng orang sembodo ke orang gantengmu. Songo ping 6 wae ora iso, cah SD wae iso. Kue Sarijo, piro songo ping 6? Sarijo, seket papat pak, jawab Sarijo sajak wedi. Pak Ganjar, kai, Sarijo sing orang ganteng wae iso jawab kok. Sarijo sing di alam dening Pak Ganjar, rada mangkok atine. Ning batine Sarijo, mbahmu gantengnya kaya tukul arwana ngene kok. Andrew udah salah tingkah, isin karo rupane. Jadi dalam dialog ini itu nampak terjadi ejekan sekaligus sindiran yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu terhadap Andrew. Menurutnya Andrew yang dikenal memiliki paras rupawan tidak seimbang dengan isi otaknya. Hal tersebut membuat Pak Ganjar ini memberikan kalimat sindiran dengan memuji Sarijo yang walaupun tidak serupawan Andrew namun dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ganjar. Nah, cuplikan ini merupakan pelanggaran terhadap maksim pujian. Maksim tersebut seharusnya meminimalkan penjelekan terhadap orang lain. Namun Pak Ganjar justru melakukan sebaliknya gitu. Ia menjelekkan tokoh Andrew karena wajahnya yang tidak selaras dengan otaknya, sekaligus secara halus mengejek tokoh Sarijo yang walaupun kurang tampan namun memiliki otak yang lebih lumayan daripada Andrew begitu. Baik, akhirnya masuk pada bagian kesimpulan. Di sini tuturan humor yang terdapat dalam dialog tokoh kumpulan Cerka Ojo Sok Ngeyel dimunculkan dengan melanggar prinsip berkomunikasi yang seharusnya dipatuhi oleh peserta tutur. Komunikasi yang pada dasarnya pertukaran informasi untuk mencapai kesamaan makna justru tidak dipatuhi. Dari disitulah muncul sebuah efek humor bagi pembaca dari dialog yang disampaikan antar tokoh. Melalui alat bantu prinsip kerjasama Grace dan prinsip kesantunan Leach, penelitian ini berhasil menemukan 9 tuturan humor yang melanggar 2 prinsip berkomunikasi tersebut. Sekian paparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.